Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Nipomang Asrisanti, NIM 20157444013, kelas 2C, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi perpajakan, yaitu tentang pajak penghasilan umum dan PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26. Yuk simak videonya. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pajak penghasilan umum, yang dimana sejak tahun 1984 PPh dipungut berdasarkan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh. UU PPh ini mengalami beberapa kali perubahan, yakni yang pertama, dengan dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1991, yang kedua dengan UU nomor 10 tahun 1994, yang ketiga dengan UU nomor 17 tahun 2000, dan terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Subjek pajak PPh, yang termasuk subjek dari pajak penghasilan umum, yaitu yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan atau PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya seperti firma, koperasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dan yang tidak termasuk subjek pajak PPh yaitu yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Yang ketiga, organisasi internasional, dan yang keempat, pejabat organisasi internasional. Objek pajak PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP atau wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Beberapa yang dikecualikan dari objek pajak PPh yaitu yang pertama, penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan harta hibahan, yang kedua warisan, dan yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah. Adapun dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, dan royalti, serta biaya perjalanan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, iuran kepada dana pensiun yang syah. Kemudian, cara untuk menghitung penghasilan kena pajak PPh yaitu besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Apabila mengalami kerugian atau penghasilan neto minus, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Kepada WP, orang pribadi diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Contoh soalnya yaitu soal yang pertama, dana pensiun A yang pendirinya telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto sebagai berikut. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebesar 200 miliar, penghasilan bruto lainnya yaitu sebesar 600 miliar, dan jumlah penghasilannya yaitu sebesar 800 miliar. Pertanyaannya, seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut adalah sebesar 500 miliar. Berapakah besarnya penghasilan kena pajak dana pensiun A? Penyelesaiannya yaitu penghasilan bruto kena pajak sebesar 600 miliar dibagi 800 miliar mendapatkan 75%. Maka biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah sebesar 75% dikali 500 miliar sehingga mendapatkan 375 miliar. Jadi, penghasilan kena pajak adalah sebesar 600 miliar dikurangi 375 miliar sehingga mendapatkan 225 miliar. Samping itu, adapun tarif pajak PPh. Besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Kemudian, cara untuk menghitung PPh terutang. PPh terutang dan harus dilunasi oleh WP dalam negeri dan BUT dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Contoh-contoh berikut ini merupakan contoh perhitungan penghasilan kena pajak sebelumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, maka pengurang yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto adalah: yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 sebulan atau sebesar Rp6.000.000 setahun. Dan yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sebesar Rp200.000 sebulan atau sebesar Rp2.400.000 setahun. Pun contoh soal mengenai perhitungan pajak PPh pasal 21. Dengan soal, Adi bekerja pada PT Sari Rasa Utama dengan memperoleh gaji bulanan sebesar Rp7.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Adi menikah dan mempunyai 2 orang anak. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 terhutang Adi? Berikut pembahasan mengenai perhitungan PPh pasal 21 terhutang Adi, yang dimana gaji sebulan atau brutonya sebesar Rp7.500.000. Kemudian, kita cari terlebih dahulu biaya jabatan dijumlahkan dengan iuran pensiun, di mana biaya jabatan menurut Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009 untuk menghitung neto hasil biaya jabatan yaitu adalah 5% dari penghasilan bruto. Maka 5% dari Rp7.500.000 adalah sebesar Rp375.000. Kemudian, ditambahkan dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000, mendapatkan hasil sebesar Rp575.000. Kemudian, gaji sebulan atau bruto tadi dikurangi penjumlahan yang tadi. Maka, Rp7.500.000 dikurangi Rp575.000 mendapatkan hasil neto sebulan sebesar Rp6.925.000. Untuk penghasilan neto setahunnya tinggal dikalikan 12 saja. Jadi Rp6.925.000 dikalikan 12 mendapatkan hasil neto setahun yaitu sebesar Rp83.100.000. Baik, selanjutnya kita mencari jumlah daripada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
di mana penghasilan tidak kena pajak menurut PPh Pasal 21 dalam negeri per tahun. Untuk wajib pajak diri sendiri sebesar Rp54 juta, kemudian tambahan wajib pajak kawin sebesar Rp4.500.000 sesuai dengan PTKP PPh Pasal 21 dan tambahan anggota sebesar Rp4.500.000. Sedangkan di sini terdapat 2 tambahan anak, maka tinggal kalikan 2 sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp9 juta. Lalu, wajib pajak semua ini dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp67.500.000. Kemudian, penghasilan neto setahun tadi dikurangi dengan jumlah PTKP yang telah dihitung tadi. Maka Rp83.100.000 dikurangi Rp67.500.000 mendapatkan hasil sebesar Rp15.600.000. Ini merupakan penghasilan kena pajak dalam setahun. Maka PPh Pasal 21 dalam setahun yaitu 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu Rp15.600.000 dan mendapatkan hasil sebesar Rp780.000. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 dalam sebulan tinggal dibagi 12 saja. Rp780.000 dibagi 12 mendapatkan hasil sebesar Rp65.000. Berikutnya, pajak penghasilan Pasal 26. Pajak penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Adapun contoh soal mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 26 dengan soal Mr. Edward adalah wajib pajak luar negeri yang bekerja pada PT Sari Rasa Utama dengan memperoleh gaji bulan Oktober 2018 sebesar Rp7.500.000 dan bonus sebesar Rp5 juta. Berikut pembahasan mengenai contoh soal berikut, yaitu untuk mencari PPh Pasal 26 atas gaji dengan cara Rp7.500.000 dikalikan 20% sesuai dengan ketentuan tarif pajak PPh Pasal 26 sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk mencari PPh Pasal 26 atas bonus yaitu dengan cara Rp5 juta dikalikan 20% sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp1 juta. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pajak penghasilan Pasal 22. Apa sih itu pajak penghasilan Pasal 22? Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Mengut pajak PPh Pasal 22. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik daerah. Yang keempat, Bank Indonesia. Dan yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif. Selanjutnya, apa saja yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22? Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22 yaitu yang pertama, impor barang, yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri,
Yang kelima, penjualan hasil produksi. Dan yang terakhir, pembelian untuk bahan keperluan industri atau ekspor. Salah satu tarif pajak PPh pasal 22 yaitu besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% atau 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% atau 7,5% dari nilai impor. Dan yang ketiga, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% atau 7,5% dari harga jual lelang. Di samping itu, adapun contoh soal mengenai perhitungan pajak PPh pasal 22, yaitu dengan soal PT Kaya Makmur mengimpor sapi dari Selandia Baru senilai 500.000 US dollar dengan biaya asuransi sebesar 30.000 US dollar dan biaya angkut sebesar 80.000 US dollar. Pungutan-pungutan terdiri dari biaya masuk sebesar 10% dari harga pabean dan pungutan lainnya senilai 25.000 US dollar. Kurs 1 US dollar saat ini adalah sebesar Rp10.000. Kemudian untuk pembahasan soal berikut yaitu yang pertama, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut bila tidak memiliki angka pengenal impor yaitu harga sapi sebesar 500.000 US dollar ditambah dengan biaya asuransi sebesar 30.000 US dollar dan ditambah dengan biaya angkut sebesar 80.000 US dollar sehingga dijumlahkan menjadi 610.000 US dollar. Itu merupakan harga pabean. Sedangkan untuk pungutan, dia masuk 10% sebesar 61.000 US dollar ditambah dengan pungutan lainnya sebesar 25.000 US dollar. Sehingga total dari nilai impor keseluruhannya yaitu sebesar 696.000 US dollar. Kemudian yang kedua, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut bila memiliki angka pengenal impor adalah sebesar 6.960.000.000 rupiah dikali dengan 2,5% sehingga mendapatkan hasil sebesar 174.000.000 rupiah. 960.000.000 rupiah dikali dengan 2,5% sehingga mendapatkan hasil sebesar 174.000.000 rupiah. Oke, next materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang kelima, WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Berikut merupakan contoh soal perhitungan PPh pasal 23, yaitu dengan soal Tuan Charles adalah WP OPDN menerima dividen dari PT Solusindo sebesar 15 juta ribu rupiah. PT Solusindo memungut PPh pasal 23 atas pendapatan dividen Tuan Charles sebagai berikut. Untuk cara menjawab soal berikut yaitu sesuai dengan ketentuan tarif dan DPP PPh pasal 23 mengenai dividen kepada WP OP dalam negeri dengan tarif sebesar 10% dikali penghasilan bruto dan bersifat final. Jadi 15 juta rupiah dikali 10% mendapatkan hasil sebesar 1.500.000 rupiah. Baik, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 24. Pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban
pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Jenis pajak yang dapat dikreditkan. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Misalnya seperti contoh berikut. Selanjutnya yaitu batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP atau dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan penghitungan PPh pasal 24. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.